Tahun ini seharusnya gadis yatim piatu itu mengibarkan bendera di Istana Negara. Namun namanya tiba-tiba hilang dari daftar peserta yang lolos seleksi. Kejadian itu sontak membuat seorang bule asal Portugal geram. Jawaban yang mereka temukan justru menyimpan kenyataan pahit yang sulit diterima akal sehat. Bagaimana kisah mereka? Saksikan selengkapnya hanya di cerita Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar ya. Angin sore menyapu pelan halaman kecil di Desa Sukajaya, Sumatera Barat. Pepohonan nyiur bergoyang lembut di bawah langit yang mulai temaram. Di bawahnya, seorang gadis remaja berambut panjang yang terikat rapi, duduk di bangku kayu usang, menatap mentari sore dari balik perpohonan. Namanya Murni. Umurnya baru menginjak 17. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Tanpa ayah, tanpa ibu. Hanya warung kecil peninggalan almarhumah ibunya yang kini jadi tempatnya berteduh dan bertahan. Tapi di balik hidupnya yang sunyi, Murni menyimpan 1000 semangat. Ia dikenal sebagai murid yang rajin di sekolah, sopan, dan jago dalam urusan baris berbaris. Semua guru terkesan dengannya, tak terkecuali teman-temannya. Ia selalu membawa energi positif. Di sisi lain, seseorang yang sejak lama memikirkan Murni. Namanya Eliana. Perempuan asal Portugal yang pernah tinggal di Desa Murni sebagai relawan pendidikan sebelum pandemi COVID-19 memaksanya pulang mendadak. Saat itu, Murni baru berumur 8 tahun, mungil, kurus, dan selalu membawa buku kemana-mana. Eliana menyayanginya seperti adik sendiri bahkan lebih, layak seperti anaknya sendiri. 7 tahun berlalu, dunia mulai pulih. Malam itu, ia memesan tiket pesawat Eliana ingin kembali ke Indonesia. Eliana hanya membawa sepucuk harapan, ia ingin bertemu kembali dengan gadis kecil yang dulu menyambutnya dengan senyum polos dan tatapan penuh mimpi. Desa itu tidak banyak berubah, jalan tanah masih bergelombang seperti dulu, warung-warung masih sama seperti pertama kali dia datang ke desa itu, dan suara azan maghrib masih terdengar bersaut-sautan. Tapi saat Eliana tiba di depan rumah Murni, ia melihat sosok yang berbeda. Murni telah dewasa, tingginya menjulang, wajahnya tegas, tapi mata itu masih mata yang sama, mata yang menyimpan semangat. "Miss Eliana?" Suara Murni nyaris bergetar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Eliana tertawa kecil, lalu memeluk gadis itu erat. Dunia terasa berhenti sejenak. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari pertemuan setelah sekian lama terpisah oleh wabah dan waktu. Namun malam itu saat mereka duduk berdua di beranda, sambil menikmati teh hangat dan obrolan ringan ditemani suara jangkrik yang berdendang, Murni berkata lirih, "Aku sebenarnya lolos seleksi Paskibra Nasional. Nilai tertinggi, tapi..." Eliana menoleh, alisnya mengerut. "Tapi, kenapa? Bukankah itu mimpi kamu dari kecil?" Murni menelan ludah. Aku diganti dengan orang lain, Miss." Seketika Eliana tersentak. "Diganti? Kok bisa? Kamu ada salah?" tanya Eliana. Murni menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku juga nggak tahu, Miss. Katanya, mereka bilang aku tidak layak lolos." Eliana terdiam mendengar curhatan Murni. Ia lalu memeluk Murni dengan penuh kasih sayang, membiarkan Murni menangis di dalam pelukannya. Malam itu Eliana berjanji ke dirinya sendiri akan mengejar para oknum yang telah menoreh luka di hati Murni. Keesokan harinya, Eliana terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi kasur, masih memikirkan kalimat Murni malam sebelumnya. Murni tidak layak lolos. Kalimat itu bergema di kepalanya, seperti suara kecil yang menolak diam. Eliana mengenal Murni sejak gadis itu berusia 8 tahun. Ia tahu betul bagaimana disiplin dan rajinnya Murni. Bahkan saat sebagian anak memilih bermain, Murni lebih suka belajar atau membantu warga menata kegiatan di desa. Tidak mungkin dia gagal, itu sangat tidak mungkin. Saat sarapan, Eliana menatap Murni yang hanya diam menunduk sambil menyendok bubur jagung di piring plastiknya. "Murni," Eliana memecah keheningan. "Kamu bisa ceritakan dari awal?" Murni menarik napas pelan. "Awalnya aku masuk seleksi Paskibra tingkat provinsi, terus diumumkan ke tingkat nasional.
Kami dikarantina seminggu. Aku dapat nilai paling tinggi waktu pelatihan. Pelatihku sendiri bilang, aku pasti ke istana. Tapi beberapa hari kemudian aku dipanggil dan diberi surat pengguguran. Tanpa alasan, Murni mengangguk. Di surat cuma tertulis, tidak lolos administrasi lanjutan, padahal semua dokumenku lengkap. Eliana memejamkan mata. Napasnya berat. Ada yang menggantikanmu? Ya, anak pejabat kabupaten. Aku tidak tahu detailnya. Tiba-tiba mereka langsung dikirim ke Jakarta. Suara Murni mulai bergetar. Aku nggak marah waktu itu. Aku hanya kecewa dengan semua ini. Aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Di negara ini tidak ada tempat untuk orang-orang seperti aku. Hari itu Eliana dan Murni mengunjungi sekolah. Mereka bertemu kepala sekolah, Pak Harun. Lelaki tua berkacamata itu menyambut hangat, tapi raut wajahnya berubah tegang saat topik paskibra dibahas. "Pak, apa betul Murni diganti?" tanya Eliana tegas. Pak Harun menarik napas panjang. "Saya tahu ini mengecewakan, tapi keputusan itu dari atas kami cuma bisa terima. Mereka bilang Murni tidak lolos seleksi akhir." "Eliana ini dari Portugal, Pak," sela Murni cepat. "Dia pernah bantu sekolah kita dulu." Pak Harun hanya mengangguk pelan. "Kami semua kecewa, Nak. Tapi mau bagaimana lagi?" Saat keluar dari ruang kepala sekolah, Eliana berhenti sejenak di teras. Matanya memandang jauh ke langit biru, lalu ke arah bendera merah putih yang setengah berkibar di tiang sekolah. Kalau semua orang bilang enggak bisa, berarti ada yang harus bisa, gumamnya. Dan saat itu hatinya mulai menyusun rencana, sesuatu yang tidak akan mudah, tapi perlu ia lakukan. Hari-hari berikutnya terasa berat, tapi Eliana tidak tinggal diam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam proses seleksi Murni. Hati kecilnya menolak menerima alasan yang terlalu rapuh. Tidak lolos administrasi. Menurut Eliana, itu bukan jawaban, itu hanya alasan untuk menghindar. Eliana memutuskan untuk menemui langsung pihak dinas kabupaten. Bersama Murni, ia datang ke kantor yang tampak megah dari luar. Mereka diterima oleh staf humas bernama Ibu Winda. Perempuan muda yang tampak ramah tapi berbicara dengan bahasa seperti mesin. Sopan, terlatih, tapi tidak menyentuh. "Kami hanya mengikuti keputusan dari pusat," jawabnya saat Eliana bertanya soal pengguguran Murni. "Apakah Anda punya salinan nilai Murni? Bukti bahwa ia memang kalah dari kandidat lain?" Eliana bertanya dengan nada tenang, tapi tajam. Ibu Winda menggeleng kecil. "Itu dokumen internal. Maaf, kami tidak bisa membagikan." "Kalau begitu, siapa yang menggantikan Murni?" potong Eliana. Wajah Ibu Winda berubah kaku. Ia menunduk sejenak lalu menjawab, "Itu sudah menjadi keputusan bersama. Kami tidak punya kewenangan untuk membahasnya lebih lanjut." Setelah itu, mereka pergi ke kantor provinsi. Jawaban sama. Mereka bahkan mendatangi pelatih paskibra yang dulu membina Murni, Pak Danu, pria parubaya yang dulu sangat mendukungnya. "Saya ikut kaget waktu Murni diganti," katanya di depan warung kopi kecil. "Saya sempat protes, tapi atasan bilang, sudah keputusan pusat. Bahkan saya diminta untuk tidak ikut campur." Eliana mengepalkan tangan. "Jadi semuanya diam?" Pak Danu menatapnya sejenak. "Mbak Eliana, kadang sistem kita ini nggak adil. Kita bisa saja marah, tapi sistem nggak akan berubah cuma karena satu orang kecewa." Murni hanya diam. Ia mendengarkan semua itu sambil menahan air mata. Tapi di balik diamnya, ia mulai kehilangan harapan. Malam itu, di rumah kecil Murni, Eliana berdiri memandangi langit. Bintang bertaburan di atas desa yang sunyi. Ia membuka ponselnya, membuka berkas-berkas yang ia simpan selama ini. Tentang beasiswa, universitas, dan program khusus dari negaranya untuk siswa internasional berprestasi. Ia menatap Murni yang tertidur dengan buku di dada. Di halaman buku itu ada gambar dirinya berseragam paskibra, mengibarkan bendera. Perlahan Eliana berbisik pada dirinya sendiri, lirih tapi penuh tekad, "Sekarang kalian remehkan anak yatim piatu ini. Akan kupastikan kalian semua menyesal." Dan sejak malam itu, langkah Eliana berubah. Ia bukan lagi tamu yang datang untuk bernostalgia. Ia adalah pelindung, pembawa harapan. Pagi itu, Eliana duduk berhadapan dengan Murni di ruang tamu kecil mereka.
Di tangannya, sebuah map biru berisi formulir dan dokumen penting. "Aku sudah siapkan semuanya," kata Eliana pelan. "Paspor, visa pelajar, surat rekomendasi, dan tempat tinggal di Porto. Kau akan berangkat minggu depan." Murni menatap Eliana, bingung. "Tapi, kenapa, Miss?" Eliana tersenyum tipis. "Karena tempatmu bukan di sini, Murni. Kamu pantas dapat yang lebih dari sekadar jadi simbol upacara di negeri yang bahkan tak mau melihat nilaimu." Murni tertunduk. Ia tahu Eliana marah, bukan hanya untuknya, tapi untuk semua anak-anak yang pernah dilangkahi sistem yang tak adil. Tapi ia sendiri masih ragu. "Aku masih sekolah, Miss, masih kelas 2. "Justru itu," potong Eliana. "Kita selesaikan sekolahmu di Portugal. Di sana kamu bisa belajar tanpa takut digeser orang dalam. Setelah itu kamu pilih jalurmu sendiri. Dokter, diplomat, apapun yang kamu mau." Murni tak sanggup bicara. Ia menatap tangan Eliana yang mulai bergetar. Mungkin karena lelah, mungkin karena emosinya yang menumpuk. Selama 2 minggu terakhir, Eliana telah berkeliling ke kantor dinas, sekolah, bahkan menemui tokoh desa. Jawabannya selalu sama, Murni tidak lolos. Hari-hari selanjutnya diisi dengan persiapan. Murni mulai belajar bahasa Inggris dan Portugis, mengulang materi-materi sekolahnya, mengikuti tes online untuk penempatan kelas. Warga desa mulai tahu kabar itu. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi banyak pula yang diam-diam mendukung. "Bule itu memang beda," kata Pak RT suatu sore. "Dia nggak cuma datang bawa kamera, tapi bawa harapan." 2 hari sebelum keberangkatan, Eliana berdiri di lapangan tempat Murni biasa latihan baris berbaris. Ia menatap tiang itu lama, lalu berkata dalam hati, "Kalian mencabut mimpinya untuk berdiri di istana, tapi aku akan bantu dia membangun istananya sendiri." Keesokan harinya, pesawat Turkish Airlines yang membawa Eliana dan Murni lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Murni duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang perlahan hilang di balik awan. Jantungnya berdebar. Ini kali pertama ia naik pesawat, kali pertama ia meninggalkan Indonesia, dan kali pertama ia benar-benar merasa diberi kesempatan kedua untuk bermimpi. Setibanya di Porto, Portugal, udara musim semi menyambut dengan wangi laut dan bunga segar. Rumah Eliana berada di pinggir kota, tak jauh dari sekolah internasional tempat Murni akan melanjutkan pendidikan. Rumah itu hangat dan sederhana, penuh rak buku dan lukisan tua, berbeda sekali dari rumah kayunya di desa. Tapi anehnya, ia merasa damai. Beberapa hari pertama dipenuhi dengan penyesuaian. Murni belajar berkenalan dengan teman-teman barunya, mengikuti kelas persiapan, dan mengikuti tes kelayakan akademik. Di luar dugaan, hasilnya memuaskan. Ia langsung diterima di kelas 11, setara dengan kelasnya di Indonesia. Tak ada yang menggeser, tak ada yang menyabotase. Semua berdasarkan usaha. Eliana mendampinginya setiap hari. Sesekali ia duduk di kafe dekat sekolah, membuka laptop, menyelesaikan pekerjaannya sebagai penulis lepas. Tapi matanya selalu terarah ke pintu pagar sekolah, menunggu Murni pulang. Seolah ia tak ingin melewatkan 1 detik pun dari proses perubahan hidup gadis itu. Suatu sore, Murni pulang dengan wajah bersinar. "Miss, aku dipilih ikut kegiatan sosial ke Lisbon bulan depan. Aku dipercaya jadi ketua tim." Eliana hanya tersenyum, menahan haru. Dalam diamnya, ia bersyukur. Murni mulai menemukan panggungnya sendiri. Sementara itu, kabar kepergian Murni mulai terdengar di kampung. Beberapa guru sekolahnya mulai membagikan kisah Murni di media sosial. Salah satu video latihan Murni saat seleksi paskibra bahkan menjadi viral. Komandannya lantang, barisannya sempurna. Banyak yang komentar, "Kenapa bisa anak kayak gini nggak lolos? Kalau anak pejabat bisa nyerobot, ini bukti sistem bobrok." Tapi Eliana tidak mengomentari. Ia tak datang untuk mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin Murni mendapat tempat yang layak untuk berkembang. Dan kini, satu persatu, benih kecil yang dulu ia tanam bersama Murni, mulai tumbuh jadi pohon harapan yang tegak dan kuat. Murni belajar banyak. Tentang dunia, tentang ketidakadilan, tapi juga tentang kesempatan kedua. Tentang orang-orang yang diam,
dan orang-orang yang memilih melawan dengan cara elegan, seperti Eliana. Hari itu, saat mereka pulang dari toko buku, Murni berkata lirih, "Kalau aku nanti jadi orang penting, aku nggak mau duduk diam waktu ada anak seperti aku disingkirkan." Eliana menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Dan saat hari itu datang, Indonesia akan bangga pernah punya kamu, meskipun dulu sempat melepasmu." Tahun-tahun berlalu seperti angin musim panas, datang tanpa suara, dan tahu-tahu menghilang begitu saja. Murni kini berusia 21 tahun. Namanya mulai dikenal di berbagai forum pelajar internasional, sebagai aktivis muda dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ia sering diundang menjadi pembicara, menjadi duta program kemanusiaan, dan baru saja diterima di salah satu fakultas kedokteran terbaik di Eropa. Namun, Murni tak pernah benar-benar melupakan asalnya, meski sudah memilih jadi warga Portugal. Di kamar apartemennya yang kecil di Coimbra, tergantung foto lama. Dirinya kecil memegang bendera merah putih, berdiri di halaman sekolah dasar, dan di sebelahnya, seorang wanita berambut pirang tersenyum sambil memegang bahunya. Eliana masih tinggal di Porto. Usianya tak muda lagi, tapi senyumnya tetap sama. Tenang, hangat, dan penuh percaya diri. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, ia duduk di balkon rumah, menyesap teh jahe hangat buatan sendiri, sambil membuka pesan suara dari Murni. "Miss," suara Murni terdengar dari ponsel, jernih dan bergetar pelan. "Aku belum tahu akan pulang atau tidak. Tapi hari ini aku memberikan pidato di forum UNESCO. Aku bicara tentang pendidikan di desa-desa kecil. Dan sebelum naik ke panggung, aku menutup mata mengingat hari saat kau berkata, kalau semua orang bilang tidak bisa, maka harus ada yang bisa. Itu aku, Miss. Aku ingin jadi yang bisa." Eliana memejamkan mata. Angin laut dari kejauhan membawa aroma asin dan suara camar. Ia tak menjawab, hanya tersenyum dan membiarkan air matanya jatuh satu-satu ke cangkir yang hampir kosong. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah rasa lega yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Di sisi lain dunia, Indonesia melanjutkan hidup seperti biasa. Upacara masih digelar setiap 17 Agustus. Paskibraka masih berganti-ganti. Nama-nama baru terus diumumkan dan dilupakan. Tiang bendera tetap berdiri di halaman istana, tegak dan megah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di negeri yang jauh, ada seorang gadis yang dulu pernah gagal mengibarkan bendera itu, kini mengangkat nama negaranya dalam diam, dengan karya, bukan seremoni. Orang-orang mungkin tidak lagi ingat siapa yang berdiri di halaman istana, tapi satu nama akan terus hidup di hati banyak orang yang pernah disentuh oleh ketulusan dan perjuangannya, Murni. Dan dari semua pencapaiannya, ada satu yang paling ia banggakan. Bukan gelar, bukan penghargaan, tapi seseorang yang percaya padanya, jauh sebelum dunia mengenalnya. Orang itu pernah berkata, "Kamu layak berada di antara mereka yang menghargaimu.